Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma wa rasukni fahma. Amin. Semoga Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, minimalnya buat diri kita sendiri, dan tentu diharapkan ini memberikan pencerahan, cahaya bagi orang lain, sehingga insya Allah lingkungan kita, keluarga kita bisa menjadi lebih baik. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih dalam mata kuliah manajemen perencanaan keuangan, dan hari ini kita bicara mengenai Islamic Insurance ataupun asuransi syariah. Bagaimana merencanakan itu? Dan bagaimana kemudian kita memanage itu sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi dalam hal ini, perencanaan asuransi yang akan kita bahas akan lebih dalam bicara mengenai perencanaan asuransi dalam bidang pendidikan. Ada study case yang akan saya berikan sehingga harapannya bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kepada saudara. Oke, ini beberapa outline yang ingin saya sampaikan, dimulai dari konsep asuransi itu sendiri, karena masih banyak yang salah kaprah dengan konsep asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Dan yang kedua adalah kenapa kita membutuhkan asuransi syariah dalam konteks perencanaan. Dan apa sih plus minusnya untuk memiliki insurance planning. Kalau kita lihat dari perspektif filosofi dan konsep, bahwa yang sering kali kita sebut asuransi syariah itu sebenarnya di sisi lain ataupun dengan kata-kata lain kita bisa menggunakan kata takaful. Ya. Takaful itu kalau secara akar kata namanya kafala yang artinya adalah saling menanggung. Atau dalam perspektif yang lebih luas saling menanggung apabila ada orang lain dalam kesusahan. Dan takaful ini adalah salah satu tingkatan ukhuwah. Kita kenal ada ta'aruf, saling mengenal kan. Nama, alamat di mana, ada kemudian kita bicara mengenai tafahum, saling memahami. Sampai ke tingkatan-tingkatan selanjutnya, sampai takaful, saling menanggung, saling membantu, utamanya jika ada kesusahan ataupun kesulitan. Makanya takaful juga bisa diartikan sebagai mutual protection and mutual indemnity. Atau secara operasional, takaful itu berarti di mana participants, orang-orang yang ikut dalam takaful itu sama-sama berkontribusi, yaitu dengan memberikan uang ya, kontribusi, akadnya adalah akad sedekah, tabaru, di mana uang itu digunakan, yang terkumpul itu adalah untuk saling menanggung barangkali anggota-anggota yang tergabung yang kemudian menjadi partisipan itu ada kesusahan, maka uang itu yang digunakan. Misalkan dalam konteks pendidikan, atau dalam konteks kesehatan misalkan. Sehingga kalau kita lihat ya, konsep takaful itu adalah di mana setiap orang berkontribusi dana dengan akad tabaru, akad kebaikan, akad sedekah gitu ya. Dan kemudian nanti ketika ada kesusahan ya, seperti yang saya katakan tadi, in case of peril or harm atau dalam kondisi bahaya misalkan, tiba-tiba ada salah satu anggota yang dia kesusahan dalam biaya pendidikan atau kesusahan dalam hal katakanlah ada keluarganya yang sakit, bisa dibantu dengan uang yang terkumpul tersebut. Tapi tentunya uang yang terkumpul itu tidak kemudian hanya katakanlah dikumpulkan saja, tidak hanya menjadi sesuatu yang idle ataupun nganggur, tapi juga dikembangkan dengan investasi-investasi, dengan asas kehati-hatian, dan tentunya memberikan tingkat keuntungan yang diharapkan, sehingga dananya terus berkembang. Dan kalau kita lihat ya, kita percepat ya, bahwa beberapa landasan kenapa takaful itu ada, karena ada kaidah-kaidah fikih yang harus kita pahami betul-betul. Misalkan kaidahnya adalah al-darar yuzal. Bahwa segala sesuatu yang membahayakan kita itu harus disingkirkan. Ya. Ini adalah kaidah fikih. Kaidah fikih ini adalah sesuatu yang melandasi kenapa hukum fikih itu kemudian dikatakan halal, haram, makruh, mubah, dan segala macam. Atau kalau kita lihat misalkan Nabi Muhammad SAW pernah
kemudian memberikan gambaran ya, ketika seseorang ingin berkunjung ke suatu tempat, dia membawa unta. Maka kemudian Nabi Muhammad secara ringkas, saya ceritakan, meminta orang itu untuk tawakal. Tawakal maknanya apa? Ikat unta itu dulu. Baru kemudian hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu kemudian harus didahului dengan ikhtiar, dengan usaha dulu baru kita serahkan pada Allah. Jangan kemudian terserah Allah mau seperti apa, kalau hilang ya takdir, kalau bukan ya ini juga takdir Allah. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikhtiar dulu. Ya. Kalau kita mau ujian, belajar dulu, hasil terserah Allah. Karena tugas manusia itu adalah ikhtiar. Makanya biar unta itu tidak hilang, kendaraan itu tidak hilang, maka diikat, dikunci. Baru nanti serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kalau kita lihat dari perspektif konvensional, sebenarnya tujuannya bagus. To provide protection, memberikan perlindungan. Kalau kita lihat dari kaidah fikih tadi tentu sejalan kan? Dan ini sangat islami sebenarnya memberikan perlindungan. Tetapi secara operasional ini dilakukan dengan cara yang salah. Karena misalkan kalau kita lihat dari modus operandinya, ya, bahwa di situ sebenarnya itu yang di atas saya gitu ya, ada kontrak of exchange. Jadi kontrak perdagangan pertukaran di mana perusahaan asuransi menjual polis. Apa tuh polis? Misalkan kalau ada kesusahan nih, saya punya polis-polis yang bisa mengcover kesusahan Anda misalkan. Dan orang yang membeli polis itu dinamakan police holder membayar premium. Iuran asuransinya bisa 500.000, bisa 1 juta per bulan, atau 200.000 per bulan, tergantung polis yang dibeli. Dalam Islam, jual beli itu harus pasti. Dalam artian apa? Barang yang kemudian dibeli harus terukur. Ukurannya berapa, besarnya berapa. Sehingga ketika bayarnya pun pasti, dapatnya pun pasti. Tetapi dalam asuransi konvensional ada gharar di situ. Di mana barang yang dibeli, polisnya itu nggak pasti kita dapatnya apa. Kalau dalam kondisi sehat misalkan ya nggak ada masalah gitu ya. Artinya polisnya juga tidak kita dapat ya. Artinya kita dalam kondisi sehat, tapi dalam kondisi sakit misalkan itu juga belum pasti polisnya ditanggungnya sampai mana. Sehingga ada ketidakpastian gharar. Ini sifatnya malah sudah gharar fahis. Maka ada gharar di situ. Problemnya investasinya seringkali tidak investasi pada sektor syariah atau ribawi. Dan kalau gharar ada biasanya ada apa? Ada maisir di situ, ada judi. Sehingga bisa dapat bisa enggak. Ini juga bisa tergolong judi. Ya. Ini ya skema secara umum kalau saudara lihat di atas tepat ya. Di atas saya bahwa skema asuransi syariah bahwa ada 2 rekening. Ini kalau unit link ya, unit link ya. Bahwa ada rekening investasi. Atau sebelum kita bahas itu, solusinya gimana ya? Kalau asuransi itu biar syariah. Maka ulama kontemporer bernama Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan asuransi syariah itu bisa atau konsep asuransi bisa dilakukan. Di mana ketika seseorang tergabung dalam asuransi tersebut, akad yang digunakan itu adalah donation, berdonasi, sedekah, bukan jual beli. Maka seperti yang saya katakan tadi itu sedekah. Jadi ketika kita berpartisipasi, kalau sedekah berarti kan artinya ada transfer of ownership. Uangnya bukan milik kita lagi kan? Artinya in case saudara uang itu terkumpul jadi banyak, saudara dalam kesusahan atau orang lain dalam kesusahan, seberapa besar yang akan ditanggung perusahaan asuransi ketika kesusahan itu ada, terserah perusahaan asuransi syariahnya itu sendiri. Karena kontraknya sedekah. Artinya bukan kontrak jual beli gitu. Bahkan ketika saudara kesusahan dan kemudian perusahaan asuransi syariah hanya menanggung sedikit kesusahan saudara pun nggak ada masalah. Karena bukan jual beli, ini sedekah. Jadi uang terkumpul, ada yang kesusahan, dibantu. Berapa bantuannya? Dikalkulasi oleh perusahaan asuransi. Berapapun. Tapi tentu seringkali juga diberikan informasi. Bahwa ketika saudara kesusahan, tentu akan dibantu kira-kira sekian.
Bukan sebuah kepastian akan dibantu atau tidak, tapi kalaupun dibantu kira-kira sekian. Makanya dananya harus diinvestasikan dengan baik. Sehingga perusahaan asuransi dia bisa mengembangkan dana ini dan bisa membantu banyak orang. Maka selain ada akad tabaru di situ perusahaan asuransi juga menginvestasikan. Jadi peserta itu bisa ikut ya. Pertama ada tabaru donasi tadi, atau peserta juga ingin ketika memisahkan, ada yang untuk iuran tabaru, ada iuran investasi. Dua rekening nih. Beda treatmentnya. Kalau tabaru saling menanggung, kalau investasi itu berarti betul-betul investasi. Kalau untung ya dibagi gitu. Kalau rugi ditanggung bareng-bareng. Nah, kemudian uang itu dalam dua akun yang terpisah diinvestasikan oleh perusahaan asuransi agar terus berkembang. Maka misalkan menggunakan di sini akad mudharabah, ya, maka perusahaan asuransi sebagai apa? Mudorib. Jadi ketika perusahaan asuransi kemudian mendapatkan untung, dia dapat hasil. Peserta juga dapat untung, dari investasi itu dia dapat hasil berupa apa? Pertama manfaatnya. Ketika bisa saling menanggung, saling membantu. Yang kedua adalah tambahan return di rekening investasinya. Dan kalau tambahan return, dia bisa ambil lagi. Karena itu diniatkan untuk investasi. Ya. Sementara tabaru nggak bisa diambil karena sifatnya adalah donation. Ini secara garis besar ya mengenai bagaimana sih perusahaan asuransi bekerja. Nah, ini perbedaan-perbedaan ya yang saudara bisa lihat dari aspek tipe kontraknya, kemudian partisnya, indemnification, ada banyak elemen. Kalau saudara lihat kira-kira ada 9 ya, 9 yang ini berbeda. Saya kira ini juga sudah saudara pelajari ya di mata kuliah Ekonomika Keuangan Islam biasanya ketika bicara mengenai lembaga keuangan utamanya asuransi. Ini hanya recap saja. Nah, ini yang kemudian jadi poinnya. Lalu bagaimana dengan perencanaan keuangan syariah? Kita sebenarnya ada di mana sih? Kita itu ada di bagian nomor 2, wealth protection. Bagaimana kita memproteksi hal-hal yang kita butuhkan utamanya di masa depan. Misalkan dalam hal bagaimana mempersiapkan pendidikan anak. Ini penting. Apalagi misalkan kalau seandainya saudara sakit. Ya, bagaimana cara memproteksi ketika saudara membutuhkan uang yang sangat banyak, misalkan ketika saudara sakit, keluarga sakit. Karena kalau tidak ada proteksi, saudara tidak bergabung dengan asuransi misalkan, ya, maka ini saudara harus punya kas yang sangat kuat. Kalau uangnya banyak, nggak ada masalah gitu, kasnya kuat. Tapi kalau kasnya nggak kuat, maka bergabung dengan asuransi syariah. Ya. Dan kalau kita lihat ya, bagian wealth protection. Nah, kita konteksnya adalah bicara mengenai asuransi pendidikan, mempersiapkan pendidikan anak di masa yang akan datang. Kita lihat ya, ini saya kutip ya, kira-kira gambar penghasilan orang secara umum. Tentu setiap orang bisa beda, tapi umumnya kalau dia bekerja adalah seperti ini. Di mana masa jayanya itu kira-kira usia 41 sampai 50 tahun. Karir puncak tuh, atau bahkan 51 sampai 60. Sudah mulai jadi manajer, bahkan ya mungkin wakil direktur atau direktur keuangan, sehingga penghasilannya tinggi. Tapi ingat juga di saat yang sama, di usia seperti itu, pengeluaran juga tinggi. Apa? Anak-anak mulai kuliah, SMA, ketika dia kuliah di luar daerah, harus ada uang jajan sendiri, bayar kos sendiri, dapur sudah misah. Dan uang jajan orang dewasa itu lain, apalagi kalau yang suka nongkrong, tinggi sekali gitu. Beda kalau misalkan awal-awal karir, misalkan pendapatannya ya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi juga anak-anak masih kecil kan, ya. Sehingga pengeluaran pun kemudian masih bisa dikendalikan. Maka penting perencanaan. Ada kalanya pendapatannya tinggi, kebutuhannya juga tinggi. Ada kalanya bisa sebaliknya. Pendapatan rendah, kebutuhan tinggi. Misalkan ada kebutuhan darurat, maka harus ada rencana. Ya. Apalagi kalau kita bicara pendidikan, inflasi pendidikan tinggi. Ya. Nanti saya tunjukkan dalam konteks UII misalkan. Kalau kita lihat misalkan, ya, insurance planning in education is must. Itu harus tuh. Kenapa? Karena kondisi ekonomi yang kita tidak tahu ke depan seperti apa.
inflasinya berapa. Dan masa depan pendidikan atau katakanlah sistem pendidikan di masa depan pun barangkali akan lebih much more complicated atau even sophisticated. Akan lebih kompleks karena the future of work, masa depan kerja juga berubah. Dan kebutuhan-kebutuhan pun akan berubah sehingga butuh persiapan. Kalau dalam konteks ini ya persiapan pendanaan. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa inflasi di sektor pendidikan itu cukup tinggi, bahkan menurut saya sangat tinggi. Jadi saya akan comparekan. Ya. Dan ke depan barangkali dengan kondisi keuangan negara mungkin saja akan ada subsidi. Tidak hanya 9 tahun, tidak hanya 12 tahun. Mungkin saja sampai kuliah, seperti di negara-negara luar misalkan. Tetapi lagi-lagi itu bergantung pada kondisi perekonomian sebuah negara. Kalau situasinya kayak COVID seperti sekarang, subsidi dalam pendidikan barangkali bukan jadi prioritas utama. Karena prioritas utama sekarang ini adalah bagaimana rakyat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalkan makan, dan lain sebagainya. Ya. Dan ini ya, survei BPS, ini saya dapatnya 2017-2018, nah, bahkan ini dirilis tahun 2019. Jadi ya nggak lama-lama banget lah. Bahwa secara agregat, rata-rata loh ya, kita nggak bilang per universitas, bahwa pendidikan paling mahal di tingkat perguruan tinggi itu ada di Banten. Di mana di sini dijelaskan sekitar 22 juta ya, lebih ya. Kalau tidak keliru ini per tahun ya, ini per tahun. Dan Jogja peringkat berapa di sini? Jogja peringkat setelah Bali, peringkat 6. Bahkan Jakarta pun nomor 2 ya. Karena memang beberapa universitas itu ya sudah di Banten gitu. Di Tangerang misalkan. Kelihatannya di Jakarta padahal lokasi di Tangerang. Atau di Sulawesi Selatan kita kenal ada Unhas, ada UMI segala macam. Rata-ratanya lebih tinggi daripada Yogyakarta. Bahkan Jogja masih di bawah Bali ya. Mungkin beda koma sedikit. Jawa Barat itu nomor 4. Dan kita lihat ternyata ya, di sini Jawa Tengah tidak salah satu yang menjadi termahal, jadi tergolong murah. Ini menurut BPS, ingat, tapi secara agregat. Karena Universitas Indonesia itu banyak banget, ribuan. Dan ini hanya gambaran secara agregat. Nah, ini nih, saya contoh. Why do we need Islamic insurance planning? Ini biaya pendidikan nih. Coba perhatikan saja kenaikan biaya pendidikan atau yang sekarang lah. Di Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Ini saya akan bandingkan dengan SPP saya. Dan data ini bukan data rahasia ya. Karena saudara setiap cohort baru atau batch baru, angkatan baru, pasti UI akan publish berapa sih biayanya. Tentu saudara bisa bandingkan antara IB dan reguler, tapi fokus saja pada S1 manajemen. Karena itu yang akan saya bandingkan. Ya. Dan catur dharma kan bergantung ranking. Maka di sini range-nya kira-kira 88,3 sampai 116,3 juta rupiah. Karena saya akan bandingkan itu. Kalau IP jangan ditanya, itu lebih tinggi lagi. Apalagi kedokteran sengaja tidak saya tampilkan. Saya khawatir saudara shock dengan biaya yang sangat tinggi. Dan ini SPP saya nih. Saudara lihat, saya angkatan 2010 gitu ya, dan saya akan bandingkan dengan angkatan 2020. 10 tahun ya, berarti ya. Kalau di jumlah berapa sih SPP saya itu? Ada berapa semester? 16 ya, 16 kali saya bayarkan. Ya. Saya 33 juta lulus loh. Sekitar 4 tahun ya, atau 3,5 plus tahun lah kira-kira gitu. Sementara sekarang 88,3 sampai 116,3. Perbedaan 88 sampai 116 kan pada catur dharmanya kan. Ya. Tapi lihat sih kita ambil yang tertinggi lah 116,3 juta. Bedanya jauh banget kan. Angkatan 2010 saya dan hari ini angkatan 2020. Angkatan 2021 kemungkinan juga bisa naik. Ingat, bedanya 83,3 juta atau naik dalam 10 tahun 252,4%. Luar biasa. Kita tidak bicara sampai 20 tahun loh ya. Baru 10 tahun yang naiknya cukup tinggi. Tentu kita tidak akan membahas kenapa SPP-nya naik gitu. Karena ya universitas terus berkembang, ya.
fasilitas terus juga luar biasa, dan UII kalau saudara bandingkan dengan universitas lain, itu sangat aware dengan mahasiswa. Ketika saudara berprestasi, dapat reward, fasilitasnya juga sangat royal. Saudara punya co-working space di FPUI, walaupun angkatan 2020 belum pakai karena pandemi. Tapi itu sesuatu yang menurut saya sangat bagus sekali. Tidak semua universitas itu punya itu. Dan kita harus fair ya, bahwa SPP yang menurut kita mahal, kalau kita bandingkan dengan universitas yang kualitasnya sama, misalkan. Itu UI masih tergolong, kalau boleh saya katakan, tergolong lebih murah. Bandingkan saja dengan Trisakti, BINUS, segala macam. Mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi juga kita harus perhatikan fasilitas yang kita dapat juga. Ya. Tapi it's okay lah, kita kan tidak membahas itu lebih banyak, tapi kita bahas kenaikannya bahwa inflasinya sangat tinggi. Gitu. Kalau di univ lain mungkin bisa beda ya case-nya ya. Dan ingat, because the future is uncertain, karena masa depan kan nggak pasti. We have to protect ourselves by having Islamic insurance planning. Maka rencanakan gitu. Apalagi sekarang saudara belum punya anak ya, mayoritas gitu belum punya anak. Berarti kan 20 tahun lagi mungkin ya, seandainya nikahnya, mungkin 2 tahun lagi lah jadi sekarang. Anak saudara baru kuliah. Kira-kira SPP-nya berapa ya? Sekarang aja udah 116,3 di Fakultas Bisnis Ekonomika, jurusan manajemen. 20 tahun lagi kalau anak saudara kuliah di jurusan yang sama, berapa? Nah, kita bisa simulasikan. Ya. Maka untuk memulai Islamic insurance, if you already get married, ya, ketika sudah menikah, maka combine wage with husband and wife. Ini sangat disarankan bahwa gaji istri dan suami disatukan. Walaupun dalam Islam boleh-boleh aja gaji istri ya buat istri, gaji suaminya buat keluarga gitu ya. Tetapi dalam perencanaan keuangan yang baik, uang yang masuk harus disatukan pintunya, sehingga tahu kekuatannya sampai mana nih. Sehingga tahu keluarga ini income-nya berapa gitu. Karena ketika suami kesulitan pun sebaiknya istri juga membantu. Kemudian kurangi biaya-biaya sehari-hari, bulanan. Sehingga terkalkulasi. Kira-kira pendapatan yang bisa dikelola itu berapa, yang masuk asuransi investasi. And take the consideration the number of child. Jumlah anak juga harus direncanakan. Ya. Kalau saudara ingin punya anak banyak, sah-sah saja gitu. Tetapi itu juga berarti saudara harus bertanggung jawab. Bukan takut banyak anak rezekinya kurang, bukan. Bukan itu yang ingin saya sampaikan. Tapi saudara juga harus berjuang agar setiap anak mendapatkan hak yang memang sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan oleh orang tua. Meskipun kita juga percaya bahwa setiap anak yang lahir, dia punya rezekinya sendiri. Jadi kalau saudara merasa, wah kebanyakan anak tuh takut kurang nih. Ini berarti saudara di saat yang sama meragukan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya harus dikencengin gitu. Maka setiap anak pasti dia punya rezekinya sendiri. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti itu. Dan dalam Al-Quran, lawan kata kaya bukan miskin. Ya. Jadi ada yang kaya, tapi Allah juga katakan bahwa setiap orang akan dicukupkan rezekinya. Ya, jadi nggak ada istilah miskin. Maka kalau kemudian pertimbangan-pertimbangan anaknya berapa, kapan punya anaknya gitu ya, kemudian jaraknya berapa, itu penting juga dalam perencanaan keuangan, baru berpikir, di investasinya mau ditaruh di mana nih. Ada mungkin sebagian deposito, atau sebagian di ya saving account gitu ya untuk dana darurat, ada sebagian di Islamic insurance, atau mau investasi di mutual fund, reksadana atau unit trust. Ya. Tapi harus dilakukan dengan bijak. Identify children education investment planning that affordable and high return. Boleh di mana aja. Tapi dalam konteks ini tentu sesuai dengan topiknya kita lihat di asuransi. Karena asuransi biasanya berupa iuran donasi tadi, sehingga ketika 20 tahun lagi misalkan saudara kira-kira akan dapat berapa. Dan itu bisa digunakan untuk modal
daftar sekolah, SPP, dan segala macam. Ada juga investasi jangka panjang 20 tahun di reksadana juga ada. Tentu ada plus minusnya. Kalau itu investasi, misalkan di reksadana, saham, tentu ada resiko ruginya kan? Tapi kalau asuransi itu lain, karena sifatnya adalah proteksi. Nah, saya buat simulasi. Kalau saudara pengen tahu berapa sih SPP 20 tahun ke depan nih, dari 2020 ya. Ini ada ketika inflasi naik 5% per tahun dalam hal pendidikan, ada yang 7%, ada yang 10%. 2030, seandainya hari ini biaya SPP sampai lulus 100 juta, maka ketika itu naik 5% per tahun jadi 162 juta dalam 10 tahun. Ya. Ketika 7% jadi 196 juta. Ketika 10%, 259,374 juta. Padahal tadi kalau di UII ya, 10 tahun angkatan saya dan angkatan 2020 naiknya 83 juta. Ya, 83 juta ya. Berarti inflasi di UII bisa lebih tinggi, kira-kira mungkin sekitar 7%-an ya. Dan kalau 2040 nih seandainya anak saudara kemudian sekolah, ada berapa jumlahnya? Kalau 5%, 265 juta. Kalau 7%, 386. Kalau 10%, 672. Ini baru satu anak. Ini bukan menakut-nakuti, tapi hanya ingin memberikan informasi pada saudara bahwa persiapan sedini mungkin itu penting. Ya. Maka kita lihat kenaikannya. Ini ya, ini kalau masing-masing tingkat inflasi. Ya. Nah, kemudian juga harus disatukan. Ya. Nah, kalau asumsikan misalkan pendapatan saudara dari kemudian husband and wife, dari suami dan istri disatukan, ya kira-kira let's say ya 15 juta lah disatukan. Gitu. Nah, kemudian kalau diinvestasikan dengan tingkat investasi tertentu, mungkin ya nanti ke depan seandainya ada kenaikan gaji dan seterusnya, gaji saudara bisa sekitar 45 juta. Disatukan jadi dua. Ya, itu kalau karir naik ya. Tapi di saat yang sama juga ada penurunan. Ya. Ketika karir sudah mulai turun, apalagi sudah masa pensiun. Ya, jadi kalau nikahmu telat, sudah pensiun, anaknya belum pada sekolah semua, itu juga harus dipikirkan. Gimana pensiun bisa damai, tidak ngutang gitu ya. Tetapi anak-anak juga masih terjamin. Ya. Jadi resiko nikah telat dalam artian di usia 30 tahun, 35 atau 40 ya, maka ketika mulai punya anak, misalkan nikah 40 tahun, anak baru kuliah, usia 18 tahun, saudara udah 58 tahun. Sudah pensiun atau 2 tahun lagi menjelang pensiun. Bergantung instansi di mana bekerja. Makanya perencanaan penting, utamanya pendapatan direncanakan, disatukan, karena inflasi pendidikan itu juga sangat tinggi. Saya tidak bercerita detail mengenai produk-produk asuransi pendidikan, hitung-hitungannya gimana, tapi at least hari ini kita mendapat gambaran bahwa asuransi pendidikan itu sangatlah penting karena kenaikan itu terus terjadi, utamanya di inflasi sektor pendidikan. And how much is your life expense? Ini juga penting. Then how do you prepare it? Maka ada satu kalimat yang bijak, ya, letakkan harta cukup di tanganmu, jangan sampai di hatimu. Maknanya, ayo kita bisa mengelola uang dengan baik, dengan diawasi, dikelola dengan hati yang baik. Jangan sampai uang masuk ke hati karena jadi materialistik. Ya, hidupnya jadi hedon, ya, hedonism. Ya. Dan kemudian banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya. Jangan sampai meningkatnya pendapatan merubah gaya hidup dengan signifikan. Tapi tetaplah stay dengan gaya hidup yang sama selama itu cukup buat kita, aman bagi kesehatan, gitu. Pendapatan naik sehingga kita merasa enak, gitu. Lebih enak. Makanya salah satu nikmat kekayaan itu adalah ketika kita merasa cukup. Ya, makanya atur keuangan dengan baik, rencanakan dengan baik, agar di masa depan kita juga punya dana perencanaan yang telah kita rencanakan sebelumnya untuk menjamin pendidikan anak ataupun hal-hal lain yang menjadi kebutuhan kita. Dan ini adalah tugas yang harus saudara kumpulkan
secara personal sebagai pengganti presensi, kapan sih harus mulai untuk melakukan asuransi pendidikan untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak saudara di masa yang akan datang, dan saudara harus diskusikan nih, kira-kira pros and cons-nya apa. Ketika itu direncanakan kapan, sebutkan 3 alasan dan elaborasikan, jelaskan sisi positif 3, sisi negatif juga 3, dengan penjelasan yang tepat. Di mana setiap penjelasan maksimal adalah 200 kata, minimal 150 kata. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau 3 penjelasan ya minimal 450 kata. Itu yang pros. Yang cons-nya berarti minimal 450 kata. Jadi maksimalnya atau minimalnya untuk masing-masing itu adalah 900 sampai 1.200 kata. Kalau begitu ditulis santai saja dengan bahasa yang ya mungkin yang ada di pikiran saudara, tapi ingat tetap menjunjung tinggi KBBI. Gitu ya, dilakukan secara mandiri dan dicari jawaban yang baik itu adalah apa dan kemukakanlah dengan baik. Mungkin itu saja perkuliahan kali ini secara asinkron. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita. Jangan lupa mengerjakan tugas. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.